kasih sampai banyak, dari Mas. penantian panjang setelah 1 tahun. Seperti apa rasanya dilantik dan juga rasakan apa ya, suasana pelantikan? Rasanya yang pasti luar biasa, betul-betul bersyukur banget karena ketika tadi di dalam kita mengucapkan sumpah, itu merinding banget ya. Nggak nyangka waktu itu cepat sekali berlalu. 10 tahun yang lalu saya ada di gedung itu menemani Mama Vena yang dilantik, dan ternyata fast forward 10 tahun kemudian tidak menyangka bahwa saya yang akan dilantik dan malah gantian ditemani oleh kedua orang tua saya. Mungkin waktu itu pas menemani mama ada kepikiran kayaknya gue ada di sini nih suatu saat. Sempat berpikir kayak gitu nggak sih, Ro? Betul, memang mungkin sedikit yang tahu bahwa cita-cita saya dari dulu itu kepingin sekali menjadi seorang diplomat. Jadi bahkan dari SMA ketika pertama kali Mama menjabat sebagai anggota dewan, saya itu sering sekali diajak ke dapilnya Mama. Bahkan kalau lagi kunjungan-kunjungan keluar beberapa kali, meskipun kita tidak ikut aktivitas ya, tapi kita menemani Mama. Dan sempat terlintas di benak, kepingin banget deh nanti kalau misalnya dewasa menjadi orang sukses dan bisa menjadi seorang diplomat yang bisa berguna bermanfaat untuk banyak orang. Kalau disuruh milih, nanti apa saja sih yang akan nanti dibawakan? kira-kira mau di komisi berapa, Vero? Kalau untuk di komisi sendiri, ini yang akan dirapatkan nanti ya. Jadi akan ada rapat fraksi dan juga rapat paripurna yang pertama. Itu sepenuhnya adalah hak veto wewenang dari partai saya, yang pasti dimanapun saya ditempatkan, insya Allah akan melakukan yang terbaik. Terkait isu yang nanti akan dibawakan di parlemen apa aja? Banyak sekali tentunya, tapi itu baru bisa kita simpulkan setelah tahu komisi di mana. Untuk sementara yang bisa saya lakukan, saya tetap ingin sekali membangun dialog yang baik antara masyarakat dan juga anggota dewan, karena seperti kita tahu selama ini kan dialog itu terkesan kurang transparan ataupun trust dan sentimen masyarakat terhadap anggota legislatif itu kurang baik. Dan mungkin dengan sosial media yang saya miliki, yang saya bangun selama ini, kita mengetahui sosial media sekarang menjadi kekuatan kelima di Indonesia. Semoga kedepannya dengan banyaknya anak muda juga yang di anggota dewan bisa membuat dialog antara masyarakat dan juga anggota legislatif lebih baik lagi. Fokusnya nanti kemana sih, Vero? Nanti apakah nanti fokusnya akan ke anak-anak kah, kemana gitu? Kalau untuk fokus masih sama dengan ini saya dulu itu punya slogan ketika kampanye namanya Markitum, mari kita tumbuh. Jadi sampai saat ini pun itu yang akan saya perjuangkan, terutama untuk konstituen di dapil saya. Jadi mari kita tumbuh itu fokusnya akan di 3 aspek, di kesehatan, di pendidikan, dan juga kesejahteraan. Nanti dari situ ke bawahnya akan ada banyak lah. Fer, ini kan hari yang penting banget, yang ditunggu-tunggu. Malam bisa tidur nggak? Atau mungkin saking excitednya? Mas, ini kalau teman-teman bisa lihat, saya sebenarnya lagi agak under the weather, agak kurang enak badan karena mungkin terlalu excited semalam. Jadi udah di kasur itu dari jam 9 malam, tapi baru bisa tidur itu tetap jam 2 pagi gitu, karena mungkin excited banget lah hari ini akan seperti apa. Cuman alhamdulillah udah kelar, semua berjalan lancar. Sekarang fokus bekerja. Memilih pakaian akan dipakai dari kapan, mungkin saking excitednya menyiapkan udah jauh dari hari ke hari gitu. Kalau untuk pakaian mungkin lebih difokuskan ke pakaian keluarga, karena kan saya membawa kedua orang tua ya. Jadi Mama Vena beserta keluarga, temanya ada tema sendiri. Untuk Papa Ivan sekeluarga ada tema sendiri. Nah kalau untuk saya pribadi, ini kebetulan jas ini kan teman-teman media pada ngikutin fitting waktu itu. Waktunya sekitar 1 bulan persiapannya, dan ini pakai brand lokal, desainer lokal dari Indonesia. Alhamdulillah ini adalah hadiah dari desainernya. Vero, nanti apakah mau fokus ke DPR ataukah nanti akan tetap di dunia hiburan, Vero? Untungnya kalau ditanya tentang artis yang masuk ke dunia politik, udah banyak banget kan senior-senior saya yang dari dunia entertainment terjun ke dunia politik, dan mereka pun membuktikan bahwa ketika kita sudah menjadi pejabat publik, sudah dilantik seperti sekarang, fokus dan prioritas saya nomor 1 udah pasti jabatan saya sebagai wakil rakyat. Jadi apapun yang saya lakukan pasti prioritasnya akan di situ dulu, meskipun ya mungkin nanti sekali 2 kali kita tampil di TV mungkin tidak masalah, tapi yang pasti teman-teman bisa pegang kata-kata dari saya adalah saya nggak mungkin bolos rapat cuman untuk syuting sinetron stripping, itu nggak mungkin. Karena ini kan sudah dapat fasilitas. Sampai saat ini belum dapat fasilitas apa-apa sih. Tapi untuk kedepannya akan menggunakan atau tetap pribadi?
Ya alhamdulillah mungkin teman-teman media kan udah mengikuti perjalanan karir saya dari dulu ya. Jadi kalau untuk fasilitas sendiri alhamdulillah dari saya pribadi pun fasilitas seperti udah mencukupi. Jadi kalau ada pun fasilitas dari negara dan itu memang saya butuh, saya akan pakai, tapi kalau itu tidak butuh tidak akan saya pakai. Ini kan ada beberapa gimana Feral antara Ya alhamdulillah yang jelas sebagai seorang tua saya merasa sangat bangga, rasa bangga sama anak, terharu terus terang. Ternyata perjuangan Feral dari kecil sampai sekarang membuahkan hasil yang baik untuk dia. Selesai dia kuliah kan satu persimpangan jalan waktu itu, dia harus melanjutkan sekolah atau terjun ke dunia entertain, tapi pilihannya di dunia entertain. Alhamdulillah ternyata dia bisa berhasil di situ di dunia entertain, mendapatkan banyak hasil ya, penghargaan dan sebagainya di situ, baik pengalaman dan juga materi. Kemudian di umurnya yang sekarang kemarin itu 27 tahun itu waktu itu belum 27, masih 26 waktu dia mau nyalon itu dia persimpangan jalan lagi ya, karirnya sedang bagus-bagusnya di dunia entertain, dia harus milih di dunia politik. Dan alhamdulillah perjuangan 1 tahun lebih itu, 1,5 tahun kurang lebih, hari ini membuahkan hasil dan Feral dilantik jadi anggota DPR RI. Nilai-nilai apa yang selalu ditanamkan pada Feral? Yang jelas banyak hal yang berbeda, terutama dalam hal mengayomi masyarakat. Kalau dulu mungkin dia dikejar-kejar sama fans ya, pada saat dia menjadi seorang artis, ditunggu, dinantikan. Nah sekarang justru sebaliknya, dia yang harus mendatangi konstituen dia untuk memberikan program-program yang ada di pemerintah, memenuhi janji-janji dia untuk kebajikan masyarakat. Jadi itu yang sangat terbalik. Jadi dia benar-benar harus memperhatikan masyarakat khususnya di dapil dia. Makanya hari ini saat pelantikan juga Feral mengundang beberapa tim suksesnya dia dari 3 dapilnya, Karawang, Purwakarta, sama Kabupaten Bekasi, untuk ikut sama-sama bersyukurlah atas pelantikan hari ini. Oh sangat banyak, karena kan pertama memang dia belum terjun praktis di dunia politik, yang kedua memang dunianya beda gitu, dunia entertain yang biasa karpet merah, nah sekarang dia harus belusukan ke masyarakat. Jadi benar-benar hal yang beda, belum lagi di dalam politik banyak sekali macam-macam ya strategi dan intrik-intrik dan sebagainya yang harus dia pahami, karena saya bilang dimanapun pekerjaan kita, apapun pasti selalu akan datang masalah kepada kita. Nah setiap ada masalah itu dia harus bisa mengambil keputusan yang terbaik dan menerima konsekuensi atas keputusan yang diambil. Itu selalu saya bilang sama dia seperti itu.